warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan milenial berprestasi. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Meli, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Di Sapa UMG kali ini kita kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu yang cukup fenomenal juga. Fenomenalnya itu baru-baru ini ya, soalnya kalau misalnya teman-teman follow Instagram @unmugresik ini wajahnya Mbak satu ini itu pasti udah ada. Oke, siapa lagi kalau bukan Mbak Elif? Halo Mbak Meli. Iya, gimana kabarnya Mbak Elif? Alhamdulillah baik. Mbak Meli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Tadi kesini naik motor. Iya benar, naik motor. Ini kebetulan cuacanya panas ya, jadi nggak ada sangat mendung. Rumahnya di mana ya Mbak Elif? Rumah saya di Campur Jawa Panjang Gresik, Mbak. Di Panjang. Benar. Wah, berarti kalau kuliah PP. Iya. PP. Karena saat ini semester akhir jadinya ya PP aja. Kalau dulu ngekos. Ya. Oh, dulu sempat ngekos. Iya benar. Oke, baik. Hari ini teman-teman di Sapa UMG kita kedatangan Mbak Elif si juara gitu ya. Si positive vibes dan juara gitu. Oke. Mbak Elif ini mahasiswa semester berapa dan dari jurusan apa sih? Oke, saya izin menjawab ya. Saya saat ini semester 7 dari mahasiswa program studi kewirausahaan. Wah, dari program studi kewirausahaan udah semester 7 ini pasti ilmu-ilmu tentang kewirausahaannya udah cukup mumpuni lah ya, udah mantep gitu ya. Semoga. Ya. Oke, sebelumnya emang pengen ambil kewirausahaan itu karena apa? Karena sebelumnya udah memiliki usaha atau mungkin gimana? Belum. Jadi basically keluarga saya itu semuanya seorang pengajar atau tenaga pendidikan gitu ya. Setelah itu waktu awal masuk sini kemudian dipertemukan dengan Pak Kaprodi saya, Pak Aris. Oh, Pak Aris. Iya, kemudian berbincang-bincang terus ada satu kata beliau yang sangat menyentuh dan membuka pikiran saya bahwa di mana seorang entrepreneur itu nggak ada matinya gitu Mbak ya. Betul Dari banget. zaman Rasulullah sampai saat ini lah. Dari kata-kata beliau tersebut akhirnya membuka hati saya bahwa wah iya bener ya, sebenarnya jadi seorang entrepreneur itu sebuah peluang juga hingga di masa depan gitu. Akhirnya disitulah saya memilih program studi kewirausahaan. Oh gitu ya. Jadi terima kasih ya Pak Aris sebelumnya. Terima kasih Bapak. Udah dikenalin nih prodi kewirausahaan ke Mbak Elif gitu ya. Apalagi sekarang itu di era 5.0 itu menurutku ya, aku lihat di luar sana itu rata-rata para pemuda-pemudi atau generasi penerus ini kan lagi sebar lowongan gitu, sebar lowongan pekerjaan atau mungkin CV mereka, dan pada akhirnya mereka itu kayak aku memilih jadi pengusaha aja deh kayak gitu kan. Ya betul. Aslinya sih betul banget sih ya katanya Pak Aris, apalagi sekarang itu kalau misalnya kita mau jualan tuh mudah sekali ya karena didukung oleh teknologi ya, apalagi kalau bukan teknologi. Oke. Bisa diceritakan sih Mbak keseruan di prodi kewirausahaan tuh apa aja? Mungkin prakteknya ini pasti ada disuruh bikin project gitu ya. Iya benar. Oke, bisa diceritakan dari awal kuliah. Dari awal kuliah itu udah langsung ditanyain Mbak ya. Wah, tantangan sekali ini bagi saya. Jadi awal saya maba itu udah ditanyain akan berbisnis apa atau sudah punya usaha apa gitu ya. Pada saat itu teman-teman saya perkenalkannya saya memiliki background usaha ini atau orang tua saya ini gitu ya. Kayaknya hanya saya nih yang cuma backgroundnya dari seorang pendidikan semua gitu. Akhirnya di situ nggak apa-apa gitu. Beliau dosen-dosennya menguatkan bahwa nggak apa-apa, kita belajar semuanya dari nol gitu ya. Akhirnya pada saat itu ya sudah berpikirnya apa sih, waktu di awal-awal saya berpikirnya socio-edupreneur atau kayak buka les-lesan gitu ya, yang berprofit. Terus kemudian sejalannya waktu akhirnya nemulah IREPI tadi. Jadi di mata kuliah di kewirausahaan itu ada EP atau Entrepreneur Project jadi 1 sampai 5. Oh, sampai 5 ya? Iya, sampai 5. Jadi 5 semester gitu. Di situ digembleng sekali untuk gimana praktik bisnisnya. Kemudian jadi teori-teori yang diajarkan itu dikembangkan semua dan dipraktekannya, diwujudkannya ya di EP tadi, EP 1 sampai 5. Wah, gitu ya. Menarik sekali. Jadi satu kelas itu dapat punya project masing-masing ya? Benar.
Jadi dari milih, semester benar. 1 sampai semester 5 apa nggak kurang mantep gitu ya Iya, teman-teman. benar sekali, mantep gitu ya. Oke, nah ini dengar-dengar Mbak Elif ini memiliki segudang prestasi Masya Allah, gitu. amin. Seperti yang saya katakan tadi ya, misalnya teman-teman lagi follow Instagram @unmugresik pasti ada wajahnya Mbak Elif nih. Ini barusan banget loh saya upload ya. Waduh. Oke, bisa ceritakan apa aja Mbak prestasinya? Jadi alhamdulillah sekali ya, di Unmu ini saya banyak sekali diberi kesempatan gitu dan kepercayaannya untuk bisa mencoba hal-hal baru yang akhirnya bisa membawa saya ke juara. Di Iya. awal-awal ya hanya ikut kompetisi bisnis tingkat Unmu, kemudian akhirnya di luar mendapatkan juara kompetisi sosiopreneur LPCR pimpinan pusat Muhammadiyah. Iya. Setelahnya berlanjut lagi ke lomba juara 2 PIRT terbaik tadi, Iya. sama diberi kesempatan untuk mewakili program studi kewirausahaan yang akhirnya menjadi juara 1 mahasiswa prestasi di UMG. Alhamdulillah, Alhamdulillah. gitu ya. Jadi Mbak Sica ini menurut saya sangat produktif ya, soalnya mau mencoba mulai dari kompetisi yang satu kampus Iya, dulu, benar. terus ini setiap ada kompetisi dicoba ya. Dicoba aja dulu. Jadi pengalamannya udah mumpuni lah gitu ya. Amin. Mbak Elif gitu ya. Oke, Mbak Elif aktivitasnya itu apa aja selain jadi mahasiswa? Apalagi ini udah semester 7 nih, waktunya skripsian atau tugas Iya, akhir gitu. benar. Aktivitasnya apa aja? Jadi selain kuliah atau ngerjain skripsian nih sekarang, itu saya aktifnya selain di organisasi juga saat ini saya mengajar, Oh, mengajar. di TK Iya. sama di udah- MI. oh, gitu, udah di mengajar madrasah. ya? Iya, alhamdulillah sudah mengajar dari baru 1 tahun ini mengajarnya. Kemudian saya juga punya les-lesan di rumah dan juga bisnis sendiri tadi yang saya beri nama Irepi tadi. Oh iya, Irepi. Oh iya, ini mungkin teman-teman kawan milenial tuh belum kenal apa sih Irepi, ini bisa dijelaskan nih Mbak? Oke, jadi teman-teman Irepi ini adalah sebuah olahan ikan dari ikan kecil-kecil yang terbuang gitu Kak, Oh, yang orang mandangnya itu sebelah mata banget gitu, nggak ada harganya, yang kemudian saya pilah lagi, saya sortir untuk dijadikan sebuah keripik ikan yang siap makan. Wah, gitu ya. Itu Mbak Elif masak sendiri nih, semua prosesnya Mbak Elif sendiri. Jadi awal-awal saya sendiri sama orang tua saya, kemudian terus sampai saat ini alhamdulillahnya kerjanya bareng mitra gitu. Jadi bermitra sama nelayan. Nanti dari nelayan itu dibawa ke pengrajin ikan gereh, karena yang kami gunakan adalah bahan utamanya ikan gereh atau ikan asin gitu ya. Iya, Setelah itu nanti dibawa ke ibu-ibu produksi, memberdayakan sekitar gitu, yang nantinya baru saya yang bagian pemasarannya. Wah, gitu ya. Jadi nggak membuat Mbak Elif ini produktif, selain membuat Mbak Elif produktif, itu membuat orang-orang sekitar juga Iya. lebih produktif. Wah, hebat sekali. Umurnya berapa sih kalau boleh tahu ini? Wah, saya kelahiran 2000, Wah, berarti sama saat dong. ini ya, saat ini 22 tahun. Oke. Nah, jadi Mbak Elif ini sangat produktif ya teman-teman ya. Wah, saya jadi Amin, tertarik semoga. sekali nih ya. Oke, perasaannya Mbak Elif itu seperti apa setelah menjalani 7 semester di Universitas Muhammadiyah Gresik? Wah, perasaannya nano-nano banget gitu ya Nano-nano Kak ya. ya. Ada susah, ada sedihnya gitu. Apalagi saya belajar di Unmu ini hanya 3 semester yang benar-benar di Unmu, yang lainnya saya mengikuti program pertukaran Wah, baik iya. di luar negeri maupun di dalam negeri. Namun pada saat kemarin saya tuh online semua, sedih Oh, daring sekali ya. semua. Jadi di Vietnam online, di Thailand online, di Aceh juga online. Oh, gitu ya. Yang offline-nya saat ini di Wirausaha Merdeka Universitas Ciputra. Oh, Surabaya. Benar. Oke, wah, produktif sekali ya. Iya, sangat Berarti nano-nano. udah bisa beberapa bahasa dong. Ya lumayan, alhamdulillah gitu, sedikit-sedikit gitu ya, Iya. belum lancar. Bisa bahasa apa aja nih Mbak? Inggris? Karena dulu saya ini SMA-nya Mbak, itu jurusan bahasa gitu ya, ambil jadinya ada tambahan bahasa Jepang. Jadi mungkin bisa sedikit-sedikit ya bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Arab karena saya alumni pondok pesantren. Oh gitu, gitu ya manggilnya. Oke. Kalau saya dengar ya, ini Mbak Elif itu juga mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Iya benar Iya. sekali. Wah iya Mbak ya. Iya. Oke, nah bisa diceritakan Mbak apa aja sih benefit apabila Mbak mendapatkan beasiswa bidik misi, apa aja yang setelah didapat
dari beasiswa itu? Baik, jadi karena kalau beasiswa bidik misi kan ada dua ya di Unmu ya, ada yang dari pemerintah, ada yang dari kampus sendiri. iya. Yang kebetulan saya menerimanya dari kampus Kak, karena saya nggak punya KIP nih. Oh, gitu jadi ya. jadi ikut di kampus aja. Jadi awal setor berkas, dapat info, kemudian coba-coba aja dulu, akhirnya milih jurusan dan daftar secara online dulu. Setelah itu menyetorkan berkas, mengikuti tes seleksi dan wawancara sampai akhirnya lolos. Yang alhamdulillahnya mendapatkan uang kuliah gitu ya, 4 tahun secara gratis. Wah, gitu ya. Benar. Wah, jadi nggak itu ya Mbak ya, nggak keluar uang juga ya? Iya benar, jadi kuliahnya gratis tis gitu. Wah, enak banget sih Mbak Elif. Iya, sangat. Oke, nah jadi benefitnya banyak ya Mbak? Banyak sekali. Nah jadi teman-teman buat yang nggak punya kartu KIP, PKH atau KKS nggak perlu berkecil hati ya. Benar sekali. Karena Mbak Elif ini nggak punya KIP loh, tapi bisa loh ya kuliah di sini dengan gratis gitu ya. Oke. Tips Camaba supaya bisa lebih produktif. Ini mengarah ke mahasiswa juga sih, nggak Camaba aja. Tips supaya jadi mahasiswa yang lebih produktif menurut Mbak Elif itu apa aja? Berat ya, kayaknya saya juga nggak begitu produktif gitu. Oke. Jadi kalau di saya sendiri, saya buat tempelan nih Kak di dinding kamar saya gitu ya. Apa-apa yang harus saya kerjakan atau misal ada deadline apa gitu, saya tempel aja semua gitu. Karena saya juga waktu luangnya sedikit gitu, dari awal sampai malam itu saya full mengajar. Iya. Jadi nugasnya ya setelah mengajar malam gitu. Jadi apa ya, tulis aja semuanya, jadwalnya gitu biar nggak ada yang terlewat, dan waktu kosongnya itu jadi bisa di manage untuk mengerjakan yang lainnya gitu, jadi nggak kosong banget gitu. Gitu. Pernah nggak sih kayak satu hari itu pengen rebahan atau pengen ya? Pasti pengen. Gitu. Sayangnya rebahan saya hanya bisa di Jumat. Kalau yang lain Sabtu Minggu, kalau saya hanya bisa Jumat gitu karena mengajar tadi gitu. Kalau Sabtu Minggu tetap mengajar? Tetap mengajar di TK. Oh gitu. Jadi hanya Jumat yang saya bisa apa ya, bermalas-malasan gitu dari pagi sampai sore gitu ya. Soalnya kosong ya. Iya kosong. Oke. Nah kalau boleh tahu kenapa sih Mbak Elif ini memilih UMG? Iya. Awal-awal dulu mungkin saya jujur deh Kak ya. Iya. Saya gengsi banget dulu masuk di UMG karena apalagi saya dari negeri gitu ya. Pikirannya tuh kayaknya harus lanjut negeri nih. Akhirnya pada saat itu tuh saya terbukakan tuh dengan seperti ini. Saat ini ada namanya Kampus Merdeka. Kalau di awal-awal saya maba dulu belum ada gitu ya. Jadi yang menerbukakan saya itu kata-kata ibu saya, karena ibu saya tuh nggak suka saya terlalu jauh gitu untuk berkuliah jauh-jauh. Akhirnya nggak apa-apa, deket-deket aja, semuanya itu tergantung dari individu masing-masing. Betul. Percuma nanti kalau di negeri tapi sama aja nggak bisa apa ya, manage diri sendiri untuk bisa improve gitu ya. Akhirnya ya nggak apa-apa sih. Terus kemudian dapat tadi ada info bahwa bisa nih kuliah gratis gitu teman-teman. Akhirnya disitulah daripada saya mikir nanti kalau saya kuliah di negeri belum tentu nih dapat beasiswa gratis gitu. Mumpung ada yang deket juga dan berkualitas dengan berbagai tawaran yang wow sangat-sangat banyak sekali. Akhirnya saya mencoba peluang itu yang alhamdulillahnya keterima dan akhirnya keterusan deh. Jadi saat ini kalau saya ditanya kuliah di mana, UMG lah jawaban pede saya. banget gitu ya. Benar, sangat-sangat pede. Dekat berkualitas. Benar gitu ya. sekali. Oke, nah ini yang pertanyaan yang dari tadi ingin saya tanyakan ke Mbak Elif ya. Ini pertanyaan dari saya sendiri. Nah, gimana sih caranya Mbak Elif itu manage waktu? Kan Mbak Elif tadi kan mengajar, terus yang punya usaha ikan gereh tadi itu gimana? Supaya kuliah, terus waktu sama temen, kan pasti sering nongkrong juga ya sama teman. Iya, masih. Iya, masih kan ya, sama mengelola usaha dan ngajar itu gimana sih cara manage waktunya? Kalau manage waktunya untuk di usaha karena tadi sudah dibantu dengan orang lain ya, jadi agak ringan. Kalau di awal-awal dulu itu bener-bener berantakan banget Mbak, gimana caranya ngatur waktu, sampai sering sekali yang namanya begadang gitu ya. Oh iya? Iya, jadi tidurnya nggak cukup banget, 2-3 jam gitu aja di awal-awal dulu. Akhirnya setelah itu coba nih, kalau usaha itu saat ini trennya itu kolaborasi gitu ya, jadinya berkolaborasi tadi ya, akhirnya meringankan sedikit beban, sama semuanya saya tulis di jadwal saya apa yang harus saya lakukan setiap harinya. Jam berapa saya kosong itu saya gunakan nanti untuk main, untuk scroll Instagram mungkin, atau males-malesan seperti itu. Gitu ya. Jadi sama ya teman-teman, Mbak Elif ini juga sama seperti kita-kita Iya, gitu ya. benar. Harus memiliki satu waktu untuk diri sendiri gitu Iya, ya. me time gitu ya. Oke, Mbak Elif, memasuki pertanyaan terakhir nih. Harapan untuk
Mbak Elif dan UMG? Harapan untuk saya sendiri, saya sangat berterima kasih terhadap UMG yang begitu banyak sekali program yang luar biasa yang gak kalah jauh dari negeri. Jadi untuk yang orang-orang di luar sana atau mungkin para pelajar nih yang masih berpikir bahwa swasta apalagi deket seperti UMG nggak berkualitas, jawabannya salah besar. Salah ya Dimana teman-teman. sudah berkualitas sekali gitu teman-teman ya. Udah ada testinya Iya, ya ini. benar, saya mengalami hal itu gitu. Awalnya saya meremehkan, ternyata di dalamnya nggak gitu ya gitu. Bisa juga kok survive gitu. Jadi harapan saya untuk diri saya sendiri semoga bisa menjadi yang lebih baik lagi, bisa lebih konsisten lagi terhadap bisnis yang dijalankan dan juga bisa sukses gitu ya, membawa nama baik-baik Unmu dan juga diri saya sendiri dan keluarga. Kalau untuk harapan saya kepada Unmu, lebih banyak lagi program-program yang berkualitas gitu, dan lebih banyak lagi kuotanya gitu, karena banyak banget yang nggak keterima dan sebagainya gitu ya. Dan semoga lebih maju dan berkembang tidak kalah dengan negeri gitu ya, bahkan bisa jadi pilihan pertama banget teman-teman, nggak pilihan kedua atau pilihan sampingan gitu, itu salah besar. Seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman dengar sendiri ya testimoni dari Mbak Elif ini ya. Oke, nah jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya kuliah di kampus swasta itu sama sekali nggak ada kayak kata kamu kuliah kampus swasta kamu nggak mungkin bisa sukses gitu kan. Itu sangat kuno, itu opini yang sangat kuno ya. Jadi semuanya itu tergantung dari individu masing-masing. Betul kata orang tua Mbak Elif tadi ya. Benar. Oke Mbak Elif, harapan saya untuk Mbak Elif ini juga ada ya. Semoga Mbak Elif tetap selalu produktif. Saya sangat terinspirasi. Harusnya ini saya manggil Elif bisa ya, soalnya kita gitu ya. Oke. Nah, semoga Mbak Elif bisa tetap produktif. Lalu bisnis-bisnis yang Mbak Elif jalankan bisa sukses dan bisa menjadi besar gitu ya. Nah, kalau misalnya besok jalan-jalan ada keripik ikan gereh ya, itu wah ini punya Mbak Elif nih gitu ya. Amin. Ya, jadi punya branding yang lebih besar lagi gitu ya Mbak ya. Lalu semoga Mbak Elif cepat lulus juga. Dan pasti saya yakin sekali setelah keluar dari UMG ini Mbak Elif itu jadi orang yang besar. Amin. Gitu. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih ya Mbak Elif atas Terima kasih banyak waktu yang telah diberikan di Sapa UMG episode kali ini ya. Jadi teman-teman misalnya pengen banget nih diskusi soal kewirausahaan dengan Mbak Elif, nanti bisa DM di Instagramnya ada. Ya, namanya Maziah Elif. Nah, @Maziah Elif. Benar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah teman-teman kalian berikan untuk mendengarkan saya dan Mbak Elif berdiskusi di Sapa UMG kali ini. Dan semoga teman-teman di rumah tetap sehat. Terima kasih ya teman-teman, saya dan Mbak Elif pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.